Buat kalian yang mau pencairan cepat, buat kalian yang mau motor custom, gak pusing, rapih dan langsung fabrikasi dari pabriknya, mungkin nih benda Napoleon Bob 250 ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Lantas seperti apa kalau kita review dan kita pakai sehari-hari? Saksikan sampai habis. Jujur ini desainnya emang ganteng banget sih, beneran. Jadi emang rada-rada cruiser bobber gitu. Ini Napoleon Bob 250 emang nih lumayan oke dari segi desain, karena dari sisi depan ini motor udah langsung ngasih tampilan yang cukup berbeda dan bikin neck breaking ya, atau patah leher ketika ada di jalanan. Karena apa? Lihat aja nih, tampilan suspensi depannya ini lumayan aneh untuk di era-era sekarang ya. Karena memang dia menerapkan konsep desain dari motor zaman dulu ada nih kayak gini, cuma saya lupa namanya apa. Jadi sebenarnya basicnya dia shock teleskopik biasa gitu. Jadi ada as suspensinya, ada bottom shocknya. Cuma di sini nih ada bantuan redaman dari shock breaker teman-teman. Jadi di sini tuh isinya kayak semacam hidrolik aja. Nah kayak gini. Jadi di memberikan bantuan redaman untuk compression atau reboundnya yang bisa disetel di sini nih. Nah di sini tulisannya tuh RBND, artinya rebound. Jadi bisa kita lambatin, bisa kita cepetin reboundnya. Dan di sini dia nih linknya yang bikin tampilannya jadi gagah banget. Jadi dia nyambung sampai ke sisi atasnya kayak gini. Dan kalau main modelnya kayak gini nih. Unik ya. Jadi bener-bener si teleskopiknya tetap berfungsi, kemudian dibantu redamannya dari si tabung yang ada di sini nih. Yang hidrauliknya di situ. Tuh, kayak gitu. Cuma emang sih impresinya bisa kita bilang kalau agak sedikit stiff ya, walaupun setelan rebound ini udah di paling cepet. Ini udah lumayan better sih dari yang awal kita coba itu. Tadinya pas kita baru ambil setelannya mentok di kanan teman-teman. Jadi benar-benar agak stiff, reboundnya lambat banget. Makanya dia handlingnya stabil, tapi ketika lewat jalan yang nggak rata atau garis kejut itu benar-benar mengocok banget lengan pengendara sih, kaku banget. Cuma ini udah better. Kemudian di tabung stoknya ada sebuah cakram yang lebar banget. Walaupun belum floating, masih cakram yang fix, tapi ini udah lebar 300 mm, diapit sama kaliper dari bendanya itu sendiri. Jadi dia 4 piston dan radial mounted ya. Jadi dudukannya bautnya udah radial, 4 piston, dan ini pakem banget. Dan tentu aja dikombinasi dengan ABS dual channel depan dan belakang. Dan ini ada sensor ABS juga sensor buat speedometer. Keren ya. Kemudian di sisi depannya kita bisa ngeliat ada lampu utama di sini. Nah langsung kita nyalain ya biar kelihatan. Di sini ada logo Bendanya teman-teman. Kemudian ini untuk bet-bet, ini untuk pas beam. Dan kalau untuk lampu deketnya, ini lampu deket dan ini lampu jauhnya. Jadi emang bentuknya simple, bulat aja, dan juga bisa dibilang kalau pancaran sinarnya juga nggak terang-terang banget sih ya, ya cukup aja lah. Kemudian juga ada lampu sen yang mungil banget di sini. Dia terpasang di sini ya, di batang as suspensinya. Ini rapih banget, jadinya terkesan clean, terkesan menyatu dengan garis desainnya. Kecil-kecil tapi sorot lampunya lihat dong, terang banget dan cukup elastis. Jadi nggak khawatir kalau kena tangan atau kesenggol ya, nggak gampang patah jadinya. Tuh. Oke banget di sini. Kemudian juga kita di sisi tengahnya kita bisa ngeliat tentu aja disuguhkan dengan mesin V-twin 250 cc. Jadi emang ini secara bentuknya gagah banget, padat banget, 2 silinder V, dan ada cover yang ini ala-ala push rod gitu ya. Tapi sebenarnya aksen aja karena ini sebenarnya dia tetap SOHC biasa, nggak yang pakai push rod, masih pakai rantai kamprat, udah modern. Terus juga di sini ada cover mesinnya yang bikin rasanya panjang banget ala-ala motor-motor moge gitu. Dan keluaran outputnya, knalpotnya nih satu-satu teman-teman. Jadi silinder yang depan di sini sisi kiri dan silinder yang kanan ada di sebelah sana. Jadi dia knalpotnya kiri satu, kanan satu. Dan suaranya lumayan merdu walaupun bisa saya bilang kalau sangat sopan ya, sopan banget. Mungkin ini berpengaruh dari segi euronya ya. Jadi ini euronya udah tinggi, udah euro 5. Jadi gas buangnya dipampet banget. Jadi suaranya untuk sebuah motor yang gagah kayak gini nih,
rasanya kayak terlalu sopan atau terlalu halus. Coba kita nyalain. Ini kan sopan banget kan. Udah gitu ketika kita bejek dari sini nih kedengaran banget nih. Kebetulan nih kalau kita lihat ini merupakan throttle body dan juga box filter udaranya. Pas kita bejek suaranya wok wok, itu kerasa banget gitu ya. Rasanya kayak sporty feeling gitu. Nanti kita ceritain soal impresi berkendaranya nanti ya, kita bahas. Kemudian di atasnya ada tangki bensin yang di sini kapasitasnya nggak terlalu besar, 9,5 liter aja. Tapi dimensinya panjang banget ya. Jadi panjang banget, walaupun dia ramping tapi panjang. Jadi ini benar-benar bikin joknya posisinya jadi panjang atau jadi mundur banget teman-teman. Nah, jok RC dia pakai model single seat kayak gini. Belakangnya langsung gak ada rangkanya, frame-nya jadi cuma sampai di sini aja. Ini kayak HD Softail gitu ya. Dan yang keren adalah lampu remnya bisa dibilang cukup minimalis ada di sini nih. Tapi tetap terang kayak gini. Lucu ya desainnya, keren. Kemudian di belakang nggak kalah keren adalah soal swing armnya nih. Jadi emang keunggulan dari si Napoleon Bob ini adalah dia menggunakan multilink gitu ya. Suspensi depannya pakai multilink suspension, belakangnya pun pakai multilink banyak banget, dari link dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, baru ke suspensinya. Jadi emang nih karakter redamannya jadi lambat banget. Dan sayangnya kalau menurut saya nih rasanya masih agak stiff ya. Kalau dia bermain suspensinya akan seperti ini. Nah tuh, ini reboundnya masih cukup lambat. Emang kalau buat cornering, jalan-jalan lurus itu dia stabil banget. Tapi kalau jalan yang gak rata jadinya kayak agak stiff, agak terkocok-kocok gitu. Nah geraknya gitu dia ya. Begitu teman-teman. Kemudian kalau kita ngeliat di area belakangnya, ada ban yang cukup gambot karena dia emang konsepnya bobber gitu ya. Dan bannya sih kalau di sini nggak main-main. Dia pakainya Shinko teman-teman. Shinko ini lumayan harganya. Makanya motornya itu harganya bisa nyentuh 84 atau 83 jutaan. Dan belakangnya dia pakai ukuran 150/70. Nah ini namanya Shinko apa nih ya? Shinko SR 777 HD. Wes HD guys. Dan untuk spakbornya emang kecil banget, asli. Jadi spakbor yang di belakang cuma sampai sini nih, dan bahannya plastik ya. Dia nempel di swing arm. Lalu di belakangnya ada kayak mudguardnya juga tapi kecil banget nih. Dia bracketnya cuma dari sebelah kiri kayak gini, pipa tubular sampai ke belakang. Mudguardnya sekalian buat ini lampu sein dan juga buat plat nomor belakangnya. Nah, abis ini kita coba lihat ya isi speedometer dan stangnya ada apa aja, dan kita ceritain soal impresi berkendara, akselerasi dan juga konsumsi bahan bakarnya. Kita lihat informasi apa aja yang ada di speedometernya. Sebelumnya dia itu punya tampilan awal yang cukup keren nih openingnya. Idi keren ya grafisnya. Tuh. Kemudian juga dalamnya kita ngeliat di sini bagus banget backgroundnya. Jadi ala-ala aluminium finish gitu, warnanya gold silver, bagus banget. Kemudian di sini paling kelihatan tentu aja ada kecepatan sampai 180. Ada dia pakai RPM, cuma RPM-nya di sini kecil banget. Harus hidup dulu baru kelihatan nih RPM-nya. Nah, ini RPM dan geriginya langsung jalan kalau mesinnya hidup. Walaupun dia RPM-nya agak delay ya. Oh, naiknya telat. Dan geriginya kalau kita matiin mesin, kita mati. Unik ya, iseng banget dia bikin kayak gituan. Kemudian di sini ada fuel meter. Desainnya juga klasik. Ada trip, bisa kita ganti tripnya menjadi odometer. Cuma itu aja informasinya. Kemudian ada gigi di sini, 1, 2 dan seterusnya. Susah. Ada beberapa indikator seperti ini, ada TCS, ada ABS, ada engine check indikator juga, dan ada indikator lampu seinnya di sini. Kemudian dia itu bisa diganti-ganti sih. Ada beberapa mode setting di dalamnya. Kita lihat sekilas aja. Gimana cara masuknya ya? Lupa lagi. Oh gini. Nah, jadi bisa setting brightness, bisa auto, bisa language, bahasanya, juga unitsnya, dan balik lagi ke exit. Sumpah aja deh sebenarnya speedonya. Kemudian kalau ngeliat di sini saklarnya justru terlihat modern ya, nggak klasik-klasik banget kayak konsep motornya. Di sini ada engine cut off, atas untuk mati, ini untuk nyala, ada hazard di sini, dan ada starter di sini. Nggak lupa spionnya dia pakai model bar end di ujung stang yang lumayan besar dimensinya, jadi kita tetap bisa ngelihat kendaraan di belakang. Kemudian untuk sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat di sini.
Ada ini kita mau on off ABS di sini, tekan lama, TCS juga tekan lama untuk di offin atau dinyalain. Ini untuk pilih-pilih menu di speedometer. Ini untuk mereset dan juga mengganti informasi di speedometer. Di sini lampu jauh, pas beam. Dan di sini seperti biasa ada sein dan juga ada klakson. Karena konsepnya bobber dan cruiser, jadi emang posisi berkendaranya dibikin agak santai untuk sebagian orang. Karena untuk badan orang yang nggak tinggi-tinggi banget, pasti akan ngerasa tertarik. Tertarik itu maksudnya tangannya ketarik, lengannya ketarik gitu ya. Lengan dan kakinya ketarik. Tapi untungnya joknya rendah banget, cuma 750 mm aja. Makanya saya yang 170 cm bisa banget menapak dengan sangat amat sempurna. Bahkan kakinya menekuk. Cuma emang sih, joknya lumayan keras. Ini nih, busanya. Jadi lumayan kaku, ditambah juga dengan suspensi yang karakternya lumayan stiff gitu ya. Makanya kalau berkendara agak lama nih, bokong lumayan sakit sih. Jadi ada baiknya kalau kalian beli ini, mending langsung ganti aja suspensi belakang itu di custom biar lebih lembut. Kemudian, dia ini pakai forward control. Jadi kakinya emang agak maju ke depan, cuma footstepnya agak licin sih sayangnya karetnya ya. Jadinya kaki tuh kadang mesti nahan biar nggak merosot kayak gini. Tapi untuk tinggi 170, forward control ini lumayan pas. Nggak yang begini banget, jadi masih ada spare kakinya, nggak yang sampai selonjoran banget, masih batas aman. Cuma stangnya nih, jadi emang kata-kata cruiser di sini nih agak kurang cocok sama stangnya. Jadi stangnya bisa dilihat lumayan rendah kayak gini, malah cenderung agak sporty gitu ya, nunduk ya. Jadi ini benar-benar kakinya dibikin maju, tangannya dibikin maju kayak gini nih, agak nunduk juga. Jadi emang rasanya dia pengen nunjukin kalau yang bawa motor itu rasanya jadi kelihatannya gagah, laki banget gitu kan, kayak gini. Terus motor ini tuh emang ground clearance-nya pendek banget, cuma 123 mm. Jadi kesannya tuh ceper, padet, apalagi ban depannya pakai 130/70, jadi dari depan aja tuh udah gagah banget. Cuma emang untuk pengendaliannya stangnya, terutama kalau kita jalan pelan gitu ya, ini tuh agak berat kanan kirinya. Jadi selain dari ban yang gede banget yang depannya ini, juga tentu aja dari sudut rake-nya atau trailnya ya yang lumayan rebah. Jadi emang kita mesti berusaha mengalihkan stangnya ini butuh tenaga ekstra kalau jalan-jalannya ngeraip atau lagi macet. Tapi kalau udah jalan kencang gitu, udah cruising gitu sih rasanya enteng-enteng aja gitu. Kemudian remnya tentu aja pakem dan puk, begitu juga untuk rem yang belakang. Cuma ya seperti yang tadi saya bilang di awal, karakter suspensinya agak keras, sayang banget. Anda aja bisa di setup lebih lembut, lebih cocok dengan karakter jalan di Indonesia. Harusnya motornya bisa jauh lebih nyaman dan menyenangkan untuk dikendarai. Langsung kita masuk ke jantung pacunya, dibekali dengan mesin 250 cc V-twin. Ini tampilannya gagah banget ya. Kerasa padat, kerasa besar padahal cuma 250 cc. Nah, menurut klaimnya dia ini punya tenaga di sekitar 25 PS, torsinya juga di sekitar 25 Nm atau Newton meter. Nah, dari rasa impresi ya, atau rasa awalnya, mesin ini lumayan minim vibrasi, nggak yang geradak-geruduk banget. Terasa smooth, koplingnya juga ternyata empuk karena sudah dibekali dengan assist and slipper clutch nih di sini nih, slipper clutchnya. Jadinya koplingnya lembut banget. Dan ternyata kalau saya bilang torsinya nggak terlalu besar sih. Jadi dia tetap ada respon ngeden atau ngoknya dulu, baru habis itu baru kerasa kecepatannya semakin naik atau semakin tinggi seiring dengan tingginya RPM mesin gitu. Dan juga rasio dari mesin ini emang karakternya pendek-pendek banget, ringan-ringan banget. Jadi tiap oper-operannya itu RPM-nya nggak yang sampai jatuh-jatuh banget gitu ya. Jadi tiap operannya itu bisa kayak nyambung gitu. Terus juga pindah giginya gampang banget. Cuma emang yang agak saya sayangkan adalah suaranya yang terlalu lembut, nggak nakal gitu ya untuk sebuah motor kayak gini. Dan juga tenaga mesinnya yang ya so-so lah ya. Maksudnya nggak terlalu yang bertenaga banget. Terus juga torsinya yang ternyata nggak setinggi itu walaupun klaimnya 25 Nm. Jadi tetap kerasa smooth. Tapi positifnya adalah mesin ini jadi lebih bersahabat bagi mereka pengendara-pengendara awal gitu ya, atau pengendara awam yang baru mulai mau coba motor manual, terutama untuk yang konsepnya bobber cruiser kayak gini nih. Jadi gitu sisi positifnya. Kemudian kita juga nggak lupa buat menguji bahan bakarnya. Kita pakai bahan bakar RON 92 yang banyak ditemui aja di sekitaran ibu kota lah ya. Dan setelah berjalan 200-300 km, terus juga kita melakukan full to full, berhubung di speedometer itu nggak ada informasi average fuel consumption-nya.
dan didapat hasil yaitu 1:33. Jadi 1 liter bensin bisa menempuh jarak kurang lebih 33 km untuk motor ini. Irit atau boros? Ya sebenarnya tergantung sih ya. Tergantung tangan, tergantung kondisi jalan. Tentu aja kalau jalan santai akan lebih irit karena kemarin saya nyobanya lumayan banyak variatif. Jadi sekali ngebut, kena macet-macetan juga, jalan nanjak turun dan banyak banget. Sampai lagi tadi kesimpulannya. Jadi kalau menurut saya sih motor ini lumayan cocok buat kalian yang pengen punya motor custom untuk pertama kalinya. Tapi pengen yang rapi banget, bener-bener fabrikasi dari pabrikan. Bener-bener rapi, terus juga setupnya juga oke, komposisinya bagus, desainnya bagus. Cuma emang kalau kalian beli ini bener-bener harus ada yang sedikit di-upgrade sih. Yang paling kerasa itu tentu aja di suspensi, depan maupun belakang. Kemudian juga mungkin knalpot ya, biar lebih gahar. Biar lebih ngerasa nakal di jalan sesuai dengan konsep motornya. Dan selebihnya ya mungkin main-main warna aja biar tampilannya lebih galak lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Motor ini harganya 80 jutaan, benda Napoleon Bob 250. Jangan lupa komentar di bawah. Diskusi tentang motor ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan subscribe Motor Indonesia.